التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه. وهذا مجمع عليه. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis kali ini adalah hadis Rasulullah SAW tentang hukum talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang masuk ke mautah di sini apa? Tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, dibaca oleh Ustaz. Ai man hadarahul maut, ai orang-orang yang ada di ujung hidupnya akan mati. Jadi masuk sakaratul maut. Jadi dia udah berasa ini sakitnya begitu berat. Nah ini kayaknya udah penghujung. Nah, ketika seseorang sudah merasa hidupnya ada di akhir dengan beragam sebab, disunnahkan untuk ditalqin. Apa kalimat yang disampaikan dan diajarkan kepada orang yang mau wafat, mau meninggal dunia? Di akhir hayatnya dia mungkin sudah merasa kalimat apa? La ilaha illallah. Nah itu hukumnya sunnah. Karena nggak mungkin orang itu mau mati nggak tahu. Misalnya tidur, dia mau tahu bangun udah nggak ada. Pasti pada satu saat di malam hari itu ketika dia mau dicabut, melek dia. Nggak ada cerita orang mati lagi tidur, berurut cabut. Ya dalam sepersekian detik dia dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepersekian detik, meskipun ketika tabrakan, ya, atau pesawat meledak. Atau kemarin di kampung mana itu ada orang megang bom, ya, di mana itu? Babelan. Pasti ada sekian seperdetik itu di mana dia jadi cabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sadar. Ya, jadi nggak ada yang kemudian ketika dicabut itu dalam kondisi dia lupa atau nggak tahu, pasti tahu. Ya, pasti ngerasain. Nah, itu tentu saat yang nggak sempat. Ya. Nah ini saat ada kesempatan kita untuk mentalkin apakah itu orang tua kita, keluarga kita atau siapapun di sakitnya yang berat. Ya. Sering-sering mengucapkan la ilaha illallah, talqin. Yang dimaksud mautan di sini adalah al-muhtadir, ay man hadarahul maut, orang yang ada pada detik-detik meninggal dunia. Dan itu hukumnya apa? Sunnah. Ditalqin la ilaha illallah. Sebab pada hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
siapa orang yang di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Kenapa? Dia membawa kalimat tauhid di penghujung hayat, di penghujung kehidupannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, apabila dia ini yang masih dalam keadaan sekarat atau sadar tapi dia merasa sebentar lagi meninggal dunia, dia udah ngucapin la ilaha illallah, udah jangan diulang-ulang lagi. La ilaha illallah itu terus sekali aja, cukup sekali. Sebab nanti kalau diulang-ulang kayak apa? Salah-salah la ilaha mati udah, ilallahnya gak ada. Ketika dia udah ucapin la ilaha illallah, udah. Kita berhenti ini yang mentakinnya, kita udah berhenti. Jangan ngomong la ilaha illallah. Oh jangan. Ya. Ini untuk orang yang mau meninggal dulu. Ya disunahkan karena saat itu ujiannya berat, banyak godaannya bagi orang yang mau dicabut nyawanya, itu sangat berat ujiannya. Ya. Setan itu saat itu terakhir dia punya kesempatan untuk menggoda manusia. Nah, itu kesempatan terakhir. Ya, karena itu ucapkan la ilaha illallah. Karena siapa yang di ujung hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Karena itu ya kita yang masih segar ini sering-seringlah berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sekuat apa yang bisa kita mampu, baik secara jahar atau diucapkan dengan lisan atau khafi, ada terus di dalam hati kita itu kalimat la ilaha illallah. Karena itu zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ajaran dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu satu masalah terkait dengan talqin qoblal maut, sebelum mati, di ujung atau di saat sakaratul maut. Yang kedua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang perlu kita bahas, talqin habis meninggal, ketika dia selesai dikubur. Nah, ini yang harus ya kita ketahui bersama. Karena itu saya mengambil sekian lembar fatwa. Ya. Ini saya ambil barusan saya print. Ini adalah fatwa yang saya print. Ini fatwa resmi dari Al-Azhar di Mesir. Ya, ini fatwa yang baru saya print. Ini fatwa resmi dari Al-Azhar Mesir. Resmi, ya. Dewan Fatwa Al-Azhar di Mesir yang disampaikan oleh ketua dewan fatwanya, yaitu Syekh Syauqi Ibrahim Alam. Syekh Syauqi Ibrahim Alam, Profesor Dr. Syekh Syauqi Ibrahim Alam, ketua dewan fatwa Al-Azhar sekarang di Mesir. Nah, di sini ada satu bahasan yang sangat panjang disampaikan oleh secara resmi oleh Dewan Fatwa di Mesir terkait dengan talqinul mayyiti ba'da dafni, mentalqin mayat jenazah setelah dikuburkan, itu gimana? Disampaikan di Dewan Fatwa Al-Azhar dari Mesir ini, dan tentu pasti ini karena ini resmi bisa di cross check oleh siapapun dan oleh kita yang bisa cross check.
disampaikan al-jawab talqinul mayyiti ba'da dafni sunnatun nabawiyyatun syarifatun. Jadi mentalkin mayit setelah dikuburkan itu adalah sunnatun nabawiyyatun syarifatun. Sunnah Nabi yang mulia, bukan bid'atun tuh. Sunnatun nabawiyyatun syarifatun. Sunnah Nabi yang mulia. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Ini riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, kitab hadis dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitum turaba ala qabri falyakul." Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, kemudian fasawwaitum at-turaba ala qabri, kalian sudah selesai menguburkan atau menaruh tanah di atas kuburannya, ucapkanlah ya di depan makamnya agar dia mengatakan ucapannya, qul syahadati an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan dia pasti menjawab, pasti dia tahu yang ada di dalam kuburan itu. Walakin la tash'urun. Falyaqul udhkur ma kharajta min dari dunya ila al-qabr. Ingatlah selalu ucapan ketika kalian ini keluar dari alam dunia. Ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sampai ayat-ayat yang sering kita baca terkait ketika mentalkin mayit. Ya fulan di fulan ucapan ini ya. Hadis ini riwayat hadis talqin setelah dikuburkan ini riwayat Imam Tabrani dalam kitab hadis namanya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Disampaikan dalam fatwa Al-Azhar di Mesir ini, wa qawwa hadzal haditsa jama'atun minal muhadditsin. Hadis ini juga riwayatnya diperkuat oleh para ahli hadis, termasuk Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa isnadu hadzal hadis shalih. Mata rantai hadis ini shalih, baik. Apalagi ini bagian daripada fadailul amal. Jadi tidak bermasalah hadis secara dalil. Wa nassa ala masyru'iyyatiha ma la yuhsa kathratan min ulama'il ummati wa fuqaha'iha al-maqbu'in. Dan ini secara syariat sudah disampaikan dan juga dicatat oleh sekian banyak ulama yang enggak bisa lagi terhitung jumlahnya. Ma la yuhsa kathratan min ulama'il ummah wa fuqaha'iha al-maqbu'in. Wa tasala al-khalaf fiha bi mawsul as-salaf. Wa atbaqatil ummatul islamiyyah 'alaiha amalan wa istihsanan la yunkiruha minha munkir bal sanna al-awwal lil akhir wa yaqtadi fiha al-akhir bil awwal. Dan ini sudah berjalan sejak zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para sahabat sudah mengamalkan talqin. Ya, sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Taimiyah dia bicara soal talqin habis meninggal ini dalam kitab beliau namanya Al-Fatawa Kubra. Yang kedua dalam kitab beliau namanya Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Satu dalam fatwa beliau namanya Al-Fatawa Kubra, bisa kita rujuk itu fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah. Satu lagi dalam kitab namanya, kitab yang ditulis langsung oleh Ibnu Taimiyah namanya Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Dan kemudian ditulis lagi oleh murid beliau namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab namanya Ar-Ruh, dan sudah ada edisi terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya namanya Ruh. Dalam bahasa Arab kitabnya namanya Ar-Ruh. Dan kedua beliau ini tidak mempermasalahkan talqin setelah meninggal dunia. Al-Imam Ibnu Taimiyah dengan muridnya ulama besar namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang sudah saya sebutkan, karena ini kita kajian ilmiah, jadi saya tidak boleh berbohong atau ngarang atau ngada-ngada. Ya, artinya ini bisa di cross check. Ini kan kajian ilmiah, bisa di cross check, bukan cuma saya doang. Jadi Ibnu Taimiyah sudah bicara tentang talqin setelah meninggal dunia dalam kitab namanya Al-Fatawa Kubra dan kitab namanya Iqtida'us Shiratil Mustaqim, dan juga ditulis oleh murid beliau ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau namanya Ar-Ruh atau Ruh. Enggak ada masalah. Dan beliau menyampaikan dalam kitab itu bahwa ini juga disampaikan bukan cuma oleh saya, kata Imam Ibnu Taimiyah, juga kata Imam Ibnu Qayyim. Ulama yang dinilai imam ahli sunnah wal jamaah, Imam ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu digelar Imam ahli sunnah wal jamaah. Gak hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Ngomong tentang talqin, berfatwa tentang talqin habis meninggal dunia, gak apa-apa. Baik, boleh. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis. Coba kita bayangin, orang hafal 1 juta hadis, kan itu kayaknya mustahil. Tapi ini kenyataan diakui oleh semua ulama seluruh dunia. Nah, termasuk pengakuan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang berfatwa tentang kebolehan dan baiknya membaca talqin untuk orang yang sudah meninggal dunia saat dikuburkan, dicantumkan di fatwa Al-Azhar, ya, dicantumkan di sini. Wa mimman istahsanaha Imam ahli sunnati wal jamaati Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dan salah satu ulama yang menilai talqin setelah meninggal dunia itu adalah sesuatu yang baik adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dicantumkan juga di dalam fatwa Al-Azhar. Wahtajja 'alaiha bittisal al-amal Abdul Amsar wal Aqsar
Kenapa beliau berargumentasi dengan ini sudah dilakukan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih. Karena Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, bisa kita lihat di nomor 3221. Ya, hadis dalam Sunan Abi Dawud nomor 3221. Imam Abu Dawud meriwayatkan Rasulullah itu kalau idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Kalau udah selesai mayit itu dikubur, Nabi berhenti dulu, berdiri di atas kuburan. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada orang-orang yang ada di situ, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintain ampun ini untuk saudara kamu yang lagi dikubur ini. Was'alu lahu at-tathbita, minta kepada Allah agar dia bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Nabi katakan, fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang nih lagi ditanya malaikat. Biar dia mantap, biar dia bisa, kamu minta kepada Allah, ajarin dia. Nah, inilah yang kemudian diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan menjadi landasan ketika para ulama berfatwa. Termasuk tadi Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini bisa dicatat sama Pak Khatib, nanti bisa diangkat disampaikan, namanya wartawan. Ya, untuk ini kajian ilmiah. Saya pastikan ini tidak ada yang kita karang sama, karena bisa kita cek, bisa di cross check, literaturnya banyak, termasuk fatwa. Dan disampaikan secara lengkap dalam fatwa Al-Azhar ini, sekian lembar ini yang saya bawa ini ada 13 lembar. Fatwa dari Al-Azhar di Mesir terkait para ulama dari zaman ke zaman yang menyatakan tentang kebolehan talqin mayit setelah dikuburkan. Nusus fuqaha'il madzhab al-arba'ah ala masyru'iyyati talqin mayit. Ini adalah teks tertulis dari para fuqaha al-madzhab al-arba'ah atau yang empat tentang masyru'iyyati talqin al-mayyit, tentang disyariatkannya talqin mayit ba'da dafni, mentalqin orang yang meninggal dunia setelah dikuburkan. Ya. Ini ya, kita baca satu-satu. Ya. Ini kalimat yang sangat panjang. Ulama semua mazhab ada di situ, karena Al-Azhar terbiasa kalau menjawab itu komprehensif, karena Al-Azhar kan pusat kajian Islam di dunia. Jadi dia nggak mau menjawab itu ya pendek-pendek. Jadi dijawab dengan panjang dan juga dengan lengkap. Literaturnya juga lengkap disebutkan. Kitabnya ulama yang menyampaikannya disampaikan secara komprehensif, secara luas, ya, oleh Dewan Fatwa di Al-Azhar Mesir secara resmi, dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, dan juga catatan beberapa ulama termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di sini dicatat semuanya. Kitab Al-Fatawa Al-Kubra dan juga kitab Al-Iqtida' As-Siratil Mustaqim, yang kesimpulannya bahwasanya mentalkin
mayit setelah meninggal dilihat dan setelah dikuburkan itu sesuatu yang boleh dan baik. Bukannya boleh dan juga baik, dan tidak termasuk bid'ah. Bukan bagian yang bid'ah. Jadi ini adalah rilis dari Dewan Fatwa di Al-Azhar terkait dengan persoalan hukum yang ya kita semuanya tahu, tapi mungkin apa hukumnya ya, dan juga apa landasannya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mungkin mendengar atau membaca sesuatu yang berbeda, ya, jangan kita telan langsung. Kita lihat ya yang lainnya. Boleh nggak kita menganggap itu sesuatu yang bid'ah? Ya silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Tapi Islam itu agama yang punya wawasan luas. Jangan kita bilang bahwa secara syariat, secara Islam mutlak ini nggak boleh, haram. Ini namanya kita ngarang. Siapa yang ngomong? Nah ini masalahnya. Ya, yang ngomong siapa? Dia. Emang agama Islam punya dia, ya. Kalau kita punya pendapat atau berpegang teguh pada fatwa yang disampaikan di Saudi Arabia, ya silakan bangsa. Atau kita di sini si anu lihat radio ini atau taklim ini kita ya mengikuti ucapan dia ustadz itu, ya silakan. Nggak ada yang maksa. Ya, tapi nggak boleh kita mengatakan bahwasanya ini mutlak. Lah ada sekian ribu ulama dari zaman ke zaman bolehin, dan itu bukan ulama kaleng. Ulama-ulama hadis semua, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal sejuta hadis boleh. Emang kita siapa? Kan kita harus lihat itu. Dia Imam Ahmad, kan ini masalah agama. Imam Ahmad itu orang yang sangat sangat berhati-hati kalau ngomong. Ya, tentu beliau nggak sembarangan. Menghafal hadis 1 juta. Dan sudah saya sampaikan dari hadisnya ya, tentang talqin setelah meninggal dia dan setelah dikubur. Jadi kalau ada saudara kita yang menghafalkan talqin di kuburan, ya jangan dicaci, jangan dicerca. Waduh, ahli bid'ah ini ya. Namanya kita nggak baca lagi wawasan hadis yang disampaikan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kita tahu kan seringkali bicara sabar. Tapi rembangan ini enggak. Dan tak mungkin beliau itu sedang berbahasa basi. Ibnu Taimiyah itu ulama yang luar biasa. Ya. Tidak mungkin beliau sedang berbahasa basi kemudian memaklumi dan memahami tentang kebolehan atau baiknya talqin setelah meninggal dunia ketika orang mau dikuburkan atau setelah atau menjelang mau ditaruh tangan. Tentu beliau sedang tidak berbahasa basi, termasuk kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Ya, tentang pengetahuannya hadis yang sangat luar biasa banyak. Atau ulama sekaliber Imam Suyuti atau Ibnu Hajar atau Asqalani yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Ya, kita hafal hadisnya berapa? Hafal hadisnya nggak cukup. Paham nggak kita hadis itu? Nah ini juga masalah. Kita paham nggak ilmu hadis? Sampai kita bicara atau punya kesimpulan A, B, C, D. Aja apa yang dibilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saya sampaikan ini dalam rangka wawasan kita semuanya tentang syariat Islam. Nah malam ini terkait dengan apa? Talqin.
talqin mayit setelah meninggal dunia. Kalau talqin mayit itu sebelum meninggal, tadi sudah kita sampaikan hadisnya dalam Sahih Muslim ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita dan kemudian kita tidak gampang bicara gegabah terkait tentang beragam masalah termasuk masalah talqin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.